kepolisian, unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dari putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Kenapa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Larema, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Iya, memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi, karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ini ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda, tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu, dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik.
Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen ya yang disampaikan di bawah ini. Ini perlu didukung hakim ini supaya tanganin ijazah Jokowi. Ya, semoga di Indonesia banyak hakim yang berani dan tegas juga jujur di dalam mengambil keputusan seperti Bapak ini yang berani menyuarakan kebenaran demi tegaknya hukum di negeri ini. Ini baru mantap hakim karena hakim ini sang ingat mati setuju. Nah, Pak Hakim seperti ini perlu didukung. Nah, sedemikian saya mendukung Pak Hakim. Ini semoga hukum bisa ditegakkan. Nah, rusak negara ini 10 tahun dahsyat rusaknya. Nah, kini hadir penegak hukum berani benar ya. Semoga jadi contoh bagi yang lainnya. Hayo Bapak Prabowo, ini ada hakim jujur. Segera panggil untuk jadi pengadilan yang benar-benar adil, tidak neko-neko. Nah, seharusnya hakim seluruh Indonesia seperti hakim ini ya, hukum dipegang oleh setan ya, dipesan oleh iblis ya, 10 tahun berkuasa. Nah, demikian mudah-mudahan Allah kirimkan lagi hakim yang benar-benar menegak hukum keadilan. Semoga para hakim dapat menyelesaikan kasus Jokowi yang begitu membuat rakyat berseteru ya, karena ijazah Jokowi ini sudah banyak makan korban. Nah, kalau semua hakim di Indonesia seperti beliau, pasti rakyat damai sejahtera. Mari kita dukung ya. Ini hakim harus yang menangani ijazah palsu Jokowi supaya adil ya. Nah, untuk mencari kebenaran juga. Nah, koruptor korupsi ya, hukum mati Pak Hakim ya. Jangan kasih kendor ya. Nah, mantap. Ini pakar hukum sejati karena hakim wakil dari Tuhan harus netral, adil, jujur. Ini hakim baru adil ya. Nah, setuju, tapi hampir pasti bahwa yang begini nggak dipakai, apalagi kasus ijazah Jokowi tersebut. Mantap Pak Hakim ya, teruskan kemarahanmu. Memang negara ini udah amburadul akhir-akhir ini. Kepolisian sudah rusak citranya dengan rakyat. Nah, demikian jelas Jokowi ya, dan kroni-kroninya perusak kehidupan dalam segala hal, maka pantas ya Jokowi dan kroninya wajib dihukum dengan seberat-beratnya. Nah, masih ada hakim yang mau bertugas dengan amanah menegakkan kebenaran. Semoga akan ada hakim-hakim yang berani ini tidak menjolimi rakyat ya. Makin di Indonesia harus seperti ini ya, harus tegak lurus ya. Nah, bismillah ya. Semoga amanah sehat selalu Pak Hakim. Hebat, mantap ya. Semoga Pak Hakim ya selalu dilindungi Allah. Hidup ini hanya sementara ya Pak. Istilah ya Pak Hakim. Nah, hakim yang jujur amanah benar-benar memihak yang benar. Jaminannya taman sorga. Semoga hakim yang jujur betul-betul adil, diberi kesehatan panjang umur bersama keluarga, bahagia selama dunia akhirat. Nah, luar biasa Bapak Hakim itu ya. Semoga bisa menjadi langkah awal keadilan di negeri ini. Demikian, lanjutkan terus Pak ya. Semoga Bapak diberi kesehatan ya oleh Allah. Amin. Nah, ayo tegakkan hukum yang benar di negeri ini Pak. Jangan takut membela rakyat dan negara dari otak kotor. Hakim ya harus kayak gitu, tegas, independen, tidak tebang pilih. Nah, mantap. Semoga bangsa ini menegakkan kebenaran dan kejujuran, mengedepankan etika, adab, ilmiah, dan transparan. Nah, mantap Pak Hakim, pembela kebenaran, rakyat bersatu mendukung Bapak. Ya, selanjutnya, sehat Pak Hakim, semoga Allah selalu melindungi atas apa yang Bapak diamanatkan rakyat banyak. Saya berdoa buat Bapak ya. Jokowi semoga sadar hidup dia di dunia cuman sementara. Hukum Allah sangat berat Pak jika Bapak benar merugikan rakyat banyak. Hati-hati Pak ya. Pak Hakim orang jujur mengerti hukum. Dan ingat,
pengadilan Allah nantinya du akhirat, pengadilan asli yang tidak bisa direkayasa. Ya, Pak Hakim, ayo tangani dengan jujur agar ada kepercayaan kepada para penegak hukum. Ya, hasil 10 tahun ya. Sebelumnya sudah dipersiapkan orang-orang yang jadi ujung tombak penjajah yang sekarang magar laut dan yang menguasai sebagai alam Indonesia. Nah, tegas Bapak Hakim, hukum harus ditegakkan. Jangan sampai hukum bisa dibeli dengan nilai uang, ya. Hukum itu harga diri yang harus dijunjung tinggi dan bisa meyakinkan. Nah, Bapak Jaksa Agung yang jujur, kita dukung. Semua geger bangsa Indonesia adalah keluarganya Jokowi yang merusak konstitusi dan melemahkan hukum dan KPK bisa dibeli. Jokowi sangat kejam. Ya, kemarahan hakim yang direkayasa dan bukan di hadapan persidangan resmi ya. Belum pernah tahu di persidangan hakim memakai hajponeh. Nah, bangkitlah para ahli hukum ya dan penegak hukum yang belum terkontaminasi hasil program revolusi mental Jokowi 10 tahun di NKRI ini. Para penerus raja-raja dan kesultanan di NKRI di bawah koordinasi Bapak Sultan Hamengkubuwono ke-10 Yogyakarta kiranya juga merumuskan satu sikap seperti yang dilakukan para purnawirawan untuk memberi masukan dan mendesakkan pemerintahan bersama DPR untuk menyelesaikan kekisruhan yang bermuara pada pecahan persatuan dan kesatuan bangsa ini yang berakar masalah dari satu keluarga Joko Widodo. Ya, demikian ini yang buat rakyat tidak percaya penegak hukum dengan pengadilan. Hukum bisa beli di negeri Konoha ini. Tidak ada hukum keadilan untuk rakyat kecil. Ayo hakim bersatu berjalan di jalan hukum yang benar-benar biar negara ini maju. Benar, bukan hanya slogan semata. Ya, mantap ya. Hakim terwaras seluruh Indonesia. Salut, aku siap mendukungmu, Pak Hakim ya. Demi ketegakannya keadilan di atas kebenaran. Nah, kami doakan Bapak Hakim selalu sehat. Maju terus Pak Hakim demi tegaknya hukum di Indonesia ini. Nah, semoga Hakim ini amanah dunia dan akhirat. Semoga dalam lindungan Allah. Kami rakyat mendukungmu ya. Mendoakan yang terbaik Pak. Nah, maaf, setuju banget Pak Hakim ya. Semoga Allah tetap memberikan perlindungan dan kekuatan kepada Bapak Hakim dan rakyat yang menginginkan kebenaran dan keadilan. Nah, semoga Bapak Hakim ini selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan hakim, jaksa, polisi-polisi yang tidak adil, yang tidak amanah, yang dijolim, semoga segar dilaknat dan diajab Allah dunia sampai neraka. Amin. Ya, tegak kebenaran, cita-cita pahlawan yang telah gugur. Ya, Jokowi harus mempertanggungjawabkannya kebohongannya dan merusak konstitusi negara yang menghalalkan segala cara untuk terus berkuasa. Ya, semoga ke depan bermunculan pakar-pakar hukum yang benar-benar menegakkan kebenaran dan mengutamakan keadilan yang seadil-adilnya. Rakyat NKRI pasti akan percaya kepada penegak hukum. Bukan sebaliknya keputusannya semenang-menangnya. Nah, terima kasih Pak Hakim yang jujur ya. Insya Allah Pak Hakim yang jujur, pahala akhirat didapat, amin. Nah, demikian. Mantap Pak Hakim yang jujur bahwa hukum pidana berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Materi hukum pidana ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHP. Ya, bukan bersumber pada koordinasi dan atau sekongkol atau hasil merapatkan
barisan para penegak hukum untuk menutupi suatu tindak pidana yang terjadi. Rakyat Indonesia wajib memberikan dukungan agar hakim yang dimaksud dan jujur itu untuk tangani persidangan kasus pencemaran nama baik Joko Widodo yang tersangka Roy Suryo CS. Ya, demikian bangga klu semua hakim di Indonesia jujur seperti Bapak Hakim itu, dan Bapak Prabowo harusnya diangkat jadi ketua hakim seluruh Indonesia karena jadi panutan dan calon hukum bisa ditegakkan. Salam dari NKRI, harga mati kita.